Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh pesawat dari Amerika Serikat. Karena ratusan ribu rakyat Jepang mati terbunuh, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah terhadap sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Berita ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo secara besar-besaran, tetapi tidak disiarkan di Indonesia karena siaran stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi seorang tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic. Apakah aku tidak salah dengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu? Aku harus mendiskusikan bersama golongan muda. Saudariku, aku telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus memberitahukan kepada golongan tua, terutama Soekarno dan Muhammad Hatta, agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Apa kamu berpendapat seperti itu? Bukankah kita tidak ingin campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan? PPKI merupakan bentukan Jepang. Lalu, siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai wali rakyat. Bukankah beliau merupakan ketua PPKI? Aku tidak yakin bahwa dia akan setuju. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Tidak boleh begitu, kita harus membicarakan secara baik-baik pada beliau. Tidak usah membuang waktu lagi, ayo kita segera memberitahukan kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya kalian datang selarut ini? Apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin secepatnya bertemu dengan beliau. Iya, Bapak ada di dalam. Tunggu sebentar, saya panggilkan. Dia akan masuk dulu. Bapak, ada yang mencari di depan. Iya, Bang. Para tuan golongan muda Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Katanya ingin membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan bertemu mereka. Maksud apa kalian datang malam ini? Kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kami sudah berunding bahwa kami ingin Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Harus merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan nyawa kami. Benar, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Ini batang leherku. Seret tubuh saya sekarang ke pojok situ. Dan potonglah leherku malam ini. Tak perlu tunggu esok hari. Tenanglah dulu, Bung. Jangan terbawa emosi sesaat. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Tak ada yang menjadi kuasa di negeri ini. Apakah kita harus menunggu dengan penderitaan rakyat yang sampai sekarang ini? Apakah kita harus terus menunggu janji Jepang itu? Kita bisa sendiri, Bung. Kekuatan segelintir ini tidak dapat mengalahkan armada Jepang. Coba perlihatkan kekuatan yang kalian perhitungkan itu. Coba pikirkan bagaimana kita dapat mempertahankan kemerdekaan ini. Dan coba pikirkan lagi bagaimana kita dapat berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita akan terbebas dari semua belenggu ini. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding dengan golongan tua. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Lagi pula mereka masih terlalu muda dan pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus memikirkan ke depan dan harus menyiapkan rencana ini dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika rencana ini semua akan berantakan? Berarti kita sudah sepakat. Setelah kami berbincang, kami memutuskan untuk tergesa-gesa dalam hal kemerdekaan ini. Dan kami akan membicarakan hal ini dalam sidang PPKI lagi. Baiklah, Bung. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Tentunya mereka tidak putus asa. Mereka menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno dan Hatta agar mereka tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang? Ide bagus, tapi di mana wilayah yang tepat? Rengas Dengklok, bagaimana jika di sana? Bukankah di sana apakah dijaga ketat oleh Jepang? Sangat aman, bahkan di sana dijaga ketat oleh pasukan peta. Baiklah, besok dini hari kita akan segera bawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan apa kalian datang ke sekolah ini? Kami ingin membawa Muhammad Hatta dan Soekarno ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Tempat apa itu? Ya, kami ingin membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Bu Fatmawati dan anak-anak juga ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kalian bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya. Tepatnya di Rengas Dengklok. Sekarang, jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan atas kelancaran kami, Bung. Kami ingin membicarakan kembali soal proklamasi. Bukankah tempo hari kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan kami akan bawa ke dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Mengapa kita harus menunggu agar dimerdekakan oleh Jepang? PPKI itu merupakan bentukan Jepang. Kami telah berdiskusi bahwa kami ingin kita semua memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa Indonesia cuma jadi manis belaka? Apa yang akan aku buat? Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan. Mereka harus bebas, dan sekarang saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin dan tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan saudara berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Akankah ini semua dapat dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti temukan jalan keluar. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah penyerangan Jepang dan sekutu terhadap bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kalau kemerdekaan ini tidak ada campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Jika memungkinkan, kita akan melaksanakannya besok pagi. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua dan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung. Hari sudah malam dan pasti pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka mengetahui bahwa kita ingin merencanakan tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu anak malam-malam begini, Bung. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana proklamasi yang akan dilangsungkan pada esok hari. Benar itu? Kalau begitu silakan masuklah. Terima kasih, Pak Perwira. Bagaimana kelanjutan naskah proklamasi ini, Bung? Lebih baik kita bahas sekarang saja, Bung. Tetapi Indonesia belum termasuk sebagai negara yang utuh, Bung. Bagaimana jika awal teks berbunyi? Kami bangsa Indonesia menyatakan yang ini kemerdekaan Indonesia. Setuju, Bung. Lalu di kalimat yang kedua ditambahi dengan kata yang berbunyi hal-hal mengenai kemenangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Mengapa demikian? Lantas, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? PPKI merupakan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar, nak. Bagaimana ini, Bung? Apakah kalian punya solusi untuk permasalahan ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada di sini, seperti di Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain.
Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Dia mendatangi teks cukup 2 orang saja, yaitu Ana dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya setuju. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan seadanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah sudah memberikan bangsa kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merancangkan bagaimana proklamasi besok akan dilakukan? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lalu bagaimana? Bapak sampai lupa Bu, kalau begitu bagaimana jika ibu saya yang menjahit bendera? Baiklah Pak, Ibu juga punya saran. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Ya, ide bagus Bu. Ya sudah, kalau begitu Bapak bersiap dulu. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka rakyat dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya. Gak tahu gimana menyimpan banyak tanya tentang cinta. Aku bingung carinya di mana, tanya ke siapa. Lalu datang sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang